Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai overview proses pengauditan. Kita mulai terlebih dahulu melihat bagaimana sih proses pengauditan itu. Nah, yang perlu kita mulai terlebih dahulu adalah pada tahapan pertama itu menilai resiko. Nah, untuk menilai resiko kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan audit atau dalam hal ini adalah asersi manajemen untuk kita yang akan kita periksa nanti. Nah, asersi manajemen di dalam laporan keuangan biasanya dibagi menjadi 5. Ada keberadaan dan ketersediaan, terus kemudian ada kelengkapan, ada penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah pengungkapan dan penyajian. Nah, setelah kita mengidentifikasi kelima asersi ini, 5 asersi ini yang nantinya akan kita cari buktinya untuk dievaluasi terhadap standar gitu ya. Berikutnya kita harus mencoba memahami bisnis dari klien kita. Dia ada di industri mana, terus kemudian kinerjanya dia seperti apa gitu ya. Serta lingkungan bisnisnya, ya, kompetitornya siapa saja dan lain-lain. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan ke menentukan tingkat materialitas yang akan kita gunakan pada proses pengauditan. Tingkat materialitas pada awal ini biasa kita sebut sebagai materialitas keseluruhan, yaitu tingkat materialitas pada laporan keuangan. Misalnya pada laporan posisi keuangan, katakanlah 0,5% dari total aset, gitu ya, atau pada laporan laba rugi 5% dari penjualan, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan dengan melakukan prosedur analitis, menghitung rasio, ya, membandingkan jumlah-jumlah saldo di tahun lalu dengan tahun sekarang, ya, untuk melihat pergerakannya dan lain-lain. Setelah itu baru kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira resiko apa yang nantinya bisa membawa kita ke suatu salah saji yang material. Termasuk di dalamnya ada resiko kecurangan. Itu perlu kita identifikasi dan kita tentukan. Ya, misalnya untuk kecurangan paling tidak ada kita bisa menggunakan motivasi teori fraud triangle untuk menentukan kecurangan yang mungkin terjadi itu berasal dari apa? Apakah dari satu kesempatan, dari satu tekanan, atau dari rasionalisasi yang berbuat curang. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi resiko-resiko tersebut, baru kita mulai menentukan strategi awal pengauditan. Nah, pada saat kita mengidentifikasi resiko, paling tidak ada 3 resiko yang perlu kita identifikasi. Yang pasti ini menggambarkan satu resiko salah saji material, yaitu resiko audit, resiko bawaan, ya, itu merupakan fungsi dari resiko audit, yang dikalikan dengan resiko pengendalian dan dikalikan lagi dengan resiko deteksi. Resiko bawaan adalah resiko yang melekat pada laporan keuangan atau pada asersi manajemen pada saat tidak ada pengendalian. Sedangkan resiko pengendalian adalah resiko ketika pengendalian itu gagal atau tidak mampu mendeteksi, ya, atau mencegah terjadinya salah saji material. Dan resiko deteksi adalah kegagalan auditornya dalam mendeteksi adanya salah saji material. Nah, dari melakukan asesmen awal itu bisa melalui tadi prosedur awal. Saya melihat ke dokumentasi, saya habis melakukan wawancara dengan manajemen, wawancara awal tadi untuk memahami perusahaan. Saya bisa bertanya-tanya berkaitan dengan misalnya pengendalian internal. Kalau pengendalian internalnya saya asumsikan bagus, artinya manajemen menyatakan, oh ada pengendalian internal dan dokumennya ada, maka saya berasumsi pengendalian internalnya bagus. Nah, kalau saya berasumsi pengendalian internalnya bagus, maka sebagai auditor kita harus bersifat skeptis secara profesional. Artinya, kalau bagus harus kita uji nantinya, ya, harus kita uji.
Kalau kita asumsikan jelek, tanya ada pengendalian internal atau tidak? Oh, tidak ada, dokumentasinya juga tidak ada. Kita bisa mengasumsikan pengendalian internalnya jelek, berarti kita bisa menggunakan pendekatan tidak perlu tes pengendalian, langsung melakukan tes substantif. Dan ini adalah bagian dari strategi awal atau audit preliminary strategi. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan memahami pengendalian internal ya. Tadi ketika kita sudah tahu pengendalian internalnya itu bagus atau jelek kan, dari situ kita kemudian mencoba memahaminya dengan melakukan berbagai tes. Kalau kita sudah paham, baru kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu dengan secara detail menentukan resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan audit. Tadi resiko inherentnya itu apa saja, resiko pengendaliannya apa saja, dan resiko deteksinya itu bagaimana. Ya. Nah, setelah tahapan penilaian risiko di awal selesai, maka bisa kita lanjutkan dengan penilaian risiko atas salah saji yang material. Nah, di sini pada tahapan ini kita bisa menentukan respon apa saja yang bisa auditor lakukan terhadap risiko yang sebelumnya sudah dinilai tadi. Jadi kita bisa menentukan siapa saja yang akan melakukan audit. Apakah auditor junior, senior, berapa jumlahnya yang senior, berapa jumlahnya yang junior. Ya. Terus kemudian sifat dari audit itu sendiri, mau ekstensif atau mau yang standar-standar saja gitu ya. Terus kemudian juga kapan dilaksanakannya audit, jauh sebelum tanggal pelaporan atau mendekati tanggal pelaporan. Ya. Dan juga yang berikutnya adalah apakah nanti perlu dilakukan prosedur-prosedur alternatif ya. Jadi seberapa dalam atau seberapa detail ya prosedur audit itu harus dilaksanakan. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melaksanakan prosedur audit ya. Nah, dalam melaksanakan prosedur audit ini kita bisa melakukan tadi karena kita sudah tahu pengendaliannya itu baik atau buruk, kita bisa melanjutkan dengan melaksanakan tes pengendalian untuk memastikan pengendalian internalnya benar-benar baik. Kalau buruk, kita lewati tes pengendaliannya, langsung kita lakukan tes substantif. Ya. Jadi hasil tes pengendalian itu juga akan menentukan bagaimana tes substantif yang akan kita lakukan. Ya, kalau tes pengendaliannya ternyata memang baik ya hasilnya, maka tes substantifnya kita bisa melakukan tes substantif yang tidak terlalu mendetil. Tapi kalau setelah kita tes pengendalian internalnya ternyata tidak sebaik yang kita asumsikan, maka mungkin kita harus mendesain tes detail yang lebih komprehensif. Ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti audit atas asersi manajemen yang ada di laporan keuangan. Untuk kita pastikan ya, buktinya ini bisa mendukung tujuan audit atau tidak. Ya. Apakah bukti ini menunjukkan keberadaan dan ketersediaan? Ya. Apakah bukti ini menunjukkan kelengkapan? Gitu ya. Kalau ternyata buktinya itu bisa mendukung, gitu ya, maka nanti kita bisa memberikan simpulan, yaitu dalam bentuk opini, gitu ya. Kita bisa memberikan opini kepada pengguna laporan keuangan. Nah, ini tadi adalah proses pengauditan secara umum, gitu ya. Jadi untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.